Kemudian ditawarlah agar dia menjadi pengacara oleh si pelapor ini, Mbak Asri ini yang pelapor. Oke, wes aku dibantulah. Caranya gimana aku bisa kuliah Fakultas Hukum, aku sudah punya modal transkrip dan ijazah S1 FKIP. Klien saya memberikan dokumen itu sekaligus dengan sejumlah uang, keterangan klien saya ya, dan itu kita nyatakan di BAP, Pak. Jadi keterangan klien saya yang menyerahkan dokumen ini ke UNSA hingga beliau klien saya itu menjadi mahasiswa UNSA, ya pelapor ini, Pak. Polisi di dalam melakukan penyelidikan ini melakukan manipulasi, Pak. Manipulasi. Ya. Efeknya panjang itu, Kang. Efeknya panjang. Termasuk adalah efek menentukan soal kompetensi relatif. Ya. Kepolisian mana dan pengadilan mana yang akan menyidangkan kasus ini, Pak. Kan nggak jelas, Pak. Ya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan saya Om Heru di Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Sobat Rasan-Rasan, beberapa hari terakhir ini kita selalu disibukkan dengan isu-isu yang berada dan warawiri di sekitar kita. Salah satunya adalah mantan tim kuasa penggugat ijazah palsu Joko Widodo yang diterpa isu penggunaan dokumen dan ijazah palsu. Dan sudah hadir di studio Suara Merdeka tamu saya yang istimewa hari ini. Beliau adalah Dr. Al-Ghazali selaku kuasa hukum dari Pak Zainal Mustafa yang beberapa hari terakhir menjadi viral dan populer. Ya. Selamat datang, Dokter. Baik, Mas Heru. Selamat datang. Semoga kerasan ini di studio Rasan-Rasan. Sangat kerasan, nggak pengen keluar nih kayaknya. Alhamdulillah. Mungkin karena suasananya memang lagi seger. Ya, lagi. Oke. Ya, terima kasih atas kerawuhannya Pak Dr. Al-Ghazali. Saya akan mencoba memulai obrolan kita hari ini kaitannya dengan apa yang isu yang menerpa klien panjenengan Pak Zainal Mustafa. Ini awalnya seperti apa? Karena publik membacanya kemarin kan ini seperti ini. Ketika kasusnya presiden ke-7 ya, Joko Widodo digugat dengan ijazah yang palsu itu, tiba-tiba muncul Pak Zainal Mustafa dengan tuduhan yang tidak jauh berbeda. Pada akhirnya kita juga mendengar bahwa itu sudah sampai di penyidik Polres Sukoharjo. Sebenarnya yang terjadi seperti apa, Dokter? Oke, yang terjadi kasus pelaporan klien saya itu justru lebih awal daripada gugatan terhadap ijazah Pak Joko Widodo di Polres di PN Kota Solo ya. Kota Solo, betul. Tapi kemudian prosesnya begitu lama baru akan diangkat. Ya orang boleh berasumsi, boleh menduga-duga bahwa di momentum yang sangat tepat itu kemudian diangkat. Tapi kemudian tentu sebagai kuasa hukum kami sarankan supaya Mas Zainal mengundurkan diri dari posisi sebagai kuasa hukum di gugatan PMH atas Pak Joko Widodo supaya lebih fokus dan konsen di perkaranya. Tuh, kalau dikaitkan tentu ini adalah keputusan yang sangat profesional. Artinya beliau hari ini memang sudah mundur dari tim penggugat itu, Sudah. untuk fokus kepada persoalan yang mungkin hari ini sedang beliau hadapi. Itu. Ya. Kemudian begini, beberapa waktu yang lalu, seperti yang mungkin panjenengan juga sudah bersandi bahwa pelapor dalam hal ini pelapornya Pak Zainal, Bu Asri kalau tidak salah itu sudah melaporkan membeberkan bahwa beliau itu melaporkan Pak Zainal itu penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan ijazah SH-nya. Kalau kan beliau ada di sini juga menyampaikan membeberkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya yang terjadi dan kronologis sebetulnya seperti apa? Apakah betul yang disampaikan itu seperti itu? Ya. Begitu, Pak Dokter. Oke, Mas Heru, saya tidak akan memberikan keterangan yang terlampau banyak. Iya. Kalau itu adalah ranah di persidangan ya. Oke. Jadi saya materi penyidikan nanti ya. Yang simpel-simpel tapi kira-kira itu menukik begitu. Pertama, adalah soal saya fokus kepada pemeriksaan kinerja kepolisian. Ketika klien saya dibawa ke ruang untuk ditangani oleh kepolisian itu. Di dalam surat panggilan terhadap
Nanti saya akan jelaskan episode ini dalam 3 episode nih Mas. Oh iya. Oke, episode pertama ini di soal klien saya dipanggil 3 kali masa sebagai saksi, keterangan saksi, kemudian 2 kali sebagai tersangka. Oh. Nah, di dalam surat panggilan itu lokus delikti dan tempusnya itu lokusnya di Sukoharjo. Lokusnya Di Sukoharjo. daerah Sukoharjo ya. Ya. Nah, Mendungan Sukoharjo ya. Oh, Mendungan. Sukoharjo. Tempusnya tahun 2019. 2019. Saya tidak pernah mendapatkan keterangan klien saya berbuat apa di tahun itu di tempat itu, nggak pernah ada. Selama pemeriksaan di kepolisian, klien saya tidak pernah ditanya, sampean kan dilaporkan, sampean dilaporkan karena perbuatan 2019, sampean kerja apa tahun itu di situ, nggak pernah ditanyakan itu. Oh gitu. Dan ketika klien saya dan pengacara bertanya, kata polisi nanti saja Pak. Oke ya. Ya. Nah, saya baru tahu justru yang terjadi di 2019 di Mendungan itu dari podcastnya pelapor. Bahwa ada keterangan Dikti Jawa Tengah menjelaskan Saudara Zainal Mustafa, mahasiswa Universitas Surakarta, pindahan UMS. Ya. Baru tahu saya itu. Ah. Oke. Kalau kita melihat lokus dan tempusnya di 2019 Mendungan, berarti bukti yang dipakai harusnya bukti itu dong dari Dikti yang dipakai Pak. Ya. Sedangkan bukti itu tidak menjelaskan sama sekali perbuatan hukum Saudara Zainal Mustafa loh. Itulah Mas, ya. Iya. Wah, itu kemudian dilaporkan, berkembanglah kemudian cerita flashback episode sebelumnya. Betul. Saya ini kesini karena saya menyimak video podcast sebelumnya tuh. Kalau saya nggak bisa nggak kesini itu ya. Matur suwun loh sudah menyimak Oke, itu. Ya. sudah menyimak. Jadi si Pak Rektor Unsam bahwa dia lapor ke Polres Solo. Kemudian Pak Rektor Unsa datang membawa 2 dokumen. Ya. Dokumen itu tentang surat pindah Dari UMS dan transkrip. transkrip. Oke ya. Kalau dalam teori pembuktian hukum pidana, surat 2 itu disebut sebagai primary evidence, bukti utama. Bukti utama. Oke ya. Iya. Bukti sekundernya adalah unsur yang berada dalam bukti utama itu. Apa? Tanda tangan biro yang palsu. NIM yang bukan miliknya Zainal Mustafa. Betul. Nama Zainal Mustafa sedangkan dia tidak pernah menjadi mahasiswa hukum. Itu bukti Itu Bukti utama. bukti utamanya ada dokumennya. Yang tadi dokumen Ya, tadi. kemudian bukti tambahannya adalah itu. Primary dan secondary. Ya pendukungnya itu ya. Secondary. Oke, sekunder. Oke. Kemudian dia gunakan itu untuk cross check dikti, dapat dikti, dia jadikan sebagai dikti sebagai dasar laporan. Pasti sebagai dasar logika kita, Pak. Karena apa? Karena lokus temposnya di Bendungan waktu itu, Pak. Itulah. Nah, sayangnya kepolisian itu selama pemeriksaan berlangsung itu tidak pernah menanyakan kepada klien saya. Tahun 2019 di Bendungan sampean kerja apa, Mas? Kok sampai dilapor lagi, Pak? Nggak pernah ada, Pak. Iya. Itu poin ini. Poin. Nah, kemudian tiba-tiba klien saya didesak pada satu posisi harus harus mengakui atau tidak mengakui bagian dari perbuatan memalsukan dokumen 2 tadi, Mas. Ya. Yang tempusnya 2009. 2019. Ya, 2009. Oh, 2009. Dokumen yang palsu tadi lah kan, Oh, yang iya. dipamer-pamerkan itu. Surat pindah sama surat transit palsu tadi itu. Iya, Itu tertulis 2009. Apakah dibuat di Pabelan UMS kah atau di Palur kah? Nggak jelas, karena nggak ada saksi fakta yang melihat itu, Pak. Oke. Oke. Yang kedua, bukti yang tadi dianggap sebagai luar biasa tadi itu tertulis lahir 2009. Klien saya di ijazah dan NIM-nya 2008 dia kuliah, Pak. 2008 kuliah, bukan 2009. Iya. Maka saya bilang saja dia penyelidikan itu bukan klien saya itu, Bro. Zainal Mustafa bukan klien saya. Klien saya adalah 2008 dia kuliah di Unsa, Pak. Lulus dari Unsa. Lulus dari Unsa 2009. 2009. 2008 kuliah di Unsa. 2008. Tetapi dokumen yang dianggap sebagai dasar dia melamar Unsa, daftar di Unsa, itu lahir 2009. Iya. Gimana Unsa bisa terima orang dengan dokumen yang berikut datang kemudian, Pak? Maka klien saya dalam keterangannya tetap pada posisi sesuai dengan yang dia lakukan waktu itu, bahwa melamar daftar menjadi mahasiswa Unsa itu menggunakan transkrip S1 ijazah FKIP Bahasa Indonesia UMS. FKIP Bahasa Indonesia UMS. Jadi ini sarjana S1 dengan transkrip nilainya sekaligus daftar ke Unsa. Ya, kemudian dilakukan konversi
penyesuaian mata kuliah dasar kemudian kuliah di Unsa. Itu model kayak model transfer itu Transfer, kan. waktu Artinya itu. ketika saya sudah mengikuti mata kuliah di yang ini tadi, saya tidak mengikuti untuk yang ada di Unsanya. Betul. Seperti itu, Ji. Maka perkuliahannya percepatan. Nanti kita hitung kalau 2008 sampai 2009 2 tahun 12 bulan kali 2. Ya kan? Visible karena dia transfer dan penyesuaian nilai. Itu poinnya, Kang. Yang menarik begini Mas Heru. Siap. Yang menarik begini nih. Saya kalau kita pakai pendekatan teori pembuktian itu apa yang disebut sebagai apa saya lupa itu ya. Mas pelapor ini kenapa tiba-tiba menggunakan ijazah sebagai angle, Pak? Ya. Kalau dia punya alasan lain, mungkin bisa jadi kalau ada dulu kan cerita ada konflik soal eksekusi gereja atau hubungan mereka sebelumnya saya juga nggak tahu begitu. Tetapi kenapa yang dipilih adalah ijazah? Berarti ada rangkaian keadaan si pelapor ini mengetahui peristiwa sebelumnya, Pak. Itulah Mas. Nah, itu ada teorinya itu Mas. Ada teorinya itu. Untuk itu tuh. Nah, peristiwa sebelumnya apa? Itu yang publik tidak tahu, yang perlu saya ceritakan. Iya. Oke ya. Sebagai pengacara, saya terima keterangan klien saya. Betul. Oke ya. Klien saya mengatakan bahwa pada tahun 2008 itu, sebelum itu, itu klien saya pebisnis, sewa rental mobil begitu. Pak Zainal itu. Jadi selalu naik turun konflik dan sebagainya dengan klien, dengan yang nyewa dan sebagainya. Kemudian ditawarlah agar dia menjadi pengacara. Oleh si pelapor ini, Mbak Asri ini yang melapor. Oke. Wes aku dibantulah. Caranya gimana aku bisa kuliah Fakultas Hukum, aku sudah punya modal transkrip dan ijazah S1 FKIP. Klien saya memberikan dokumen itu sekaligus dengan sejumlah uang, keterangan klien saya ya, dan itu kita nyatakan di BAP, Pak. Memberikan sejumlah uang kepada pelapor saudara Asri ini, berikut dengan 2 dokumen tadi itu, berikut dengan ijazah SMA-nya, muterlah cari kampus yang menerima itu. Jadi keterangan klien saya yang menyerahkan dokumen ini ke Unsa hingga beliau klien saya itu menjadi mahasiswa Unsa, ya pelapor ini, Pak. Ya pelapor ini. Jadi dokumen-dokumen yang digunakan persyaratan oleh Pak Zainal untuk ke Unsa itu yang menyerahkan? Ya pelapor ini, Pak. Oke. Nah, pelapor ini yang menyerahkan itu. Nah, keterangan klien saya waktu itu ya saya kasih yang ini, Pak. Saya kasih dokumen yang transkrip S1 FKIP, ijazah SMA saya, dan ijazah S1 saya bahasa Indonesia, Pak. Dimaksud dan tujuan agar ini dapat dilakukan konversi nilai penyesuaian, Pak. Jadi pada saat itu beliau, Pak Zainal itu memang menyerahkan beberapa dokumen? Ya 3 tadi. 3 kan? Ya. Ada yang S1 yang bahasa Indonesia? Ya, ijazah dan transkripnya. Ijazah dan transkripnya. Plus ijazah SMA-nya. Plus ijazah SMA-nya. Ya, diserahkan untuk mohon dibantu Mbak ngurus SH. Saya kuliah lagi. Ceritanya ke kampus A, kampus B, kampus C, berujunglah di kampus Bengawan, Surakarta, Pak. Nah, jadi saudara klien saya ini tiba-tiba dipanggil, memang menunggu waktu dipanggil kuliah, Pak. Selesai, lulus, ijazahnya asli, Pak. So, di mana masalahnya, Pak? Kan itu tuh. Nah, bahwa kemudian yang menjadi patrik api menyala ini adalah keterangan dikti pindahan UMS. Lalu atas hasrat apakah beliau pergi mencari ke arah barat ini, Pak? UMS ini lah. Ini adalah bagian dari teori tadi, Pak. Bagian dari teori tadi yang dapat kita sebut sebagai apa? Motif. Nah, saya bisa buka anunya, saya bisa baca tadi. Jadi disebut sebagai sirkumstansial. Ya, sirkumstansial dalam pidana itu motif yang menggambarkan ada keadaan sebelum itu sehingga seorang punya motif untuk melakukan hal itu, Pak. Nah ini tersimpan dalam BAP, kami terangkan itu, Pak. Dan tentu kami punya bukti untuk bisa mengupas itu, mengulas itu. Tapi saya tadi katakan kita tidak terlampau ke ruang itu, Pak. Artinya kan sebenarnya ketika seperti yang jenengan sampaikan tadi, dokumen-dokumen yang dibawa itu juga sudah sesuai dan ada. Kalau dikatakan masuk 2008, 2009 sampai berapa itu sudah lulus, kan ada percepatan. Yes. Iya kan? Yes. Karena sebelumnya beliau sudah mengikuti mata kuliah di sarjana yang sebelumnya kan? Bahasa Indonesia kan? Sudah selesai. Sudah selesai, Pak. S1, Pak. Artinya kan saya tidak perlu dong mengikuti mata kuliah yang sudah saya ikuti, boleh kan? Iya. Itu kebijakannya Unsa, Pak. Kebijakan kampus kan? Kampus yang mendapat amanah negara menyelenggarakan pendidikan, Pak. Kebijakan Unsa, Pak. Nah, jadi kalau dia lapor
lokasi. Tempus dan lokasinya ada di Mendungan, yang harus dijadikan bukti itu adalah surat dikti itu, Pak. Diktinya. Lo surat dikti itu tidak menerangkan perbuatan pidana, Pak. Hanya menyampaikan bahwa beliau ini pindahan dari UMS kan katanya gitu ya. Yang saya pemahaman saya yang kemarin saya terima seperti itu. Mas Heru, saya kasih gambaran ya. Siap. Ilustrasi. Yeah. Ada perempuan diketahui hilang 2008. Hilang, Pak. 2009 ada penemuan tulang belulang di pinggir sungai, Pak. Yeah. Kemudian orang melapor kepada polisi, oh ada tulang itu, Pak. Polisi melakukan penyelidikan dengan berbagai macam pola dan caranya, hingga kemudian menemukan, oh pelakunya si B. Nah, pertanyaannya, kira-kira di dalam surat-surat formil dari panggilan keterangan saksi tersangka itu tempusnya 2019 saat tulang diketemuin atau pada saat pembunuhan dilakukan? Panjenengan orang komunikasi lah, bukan orang hukum loh, Pak. Iya, iya. 2019 saat tulang ditemui atau saat pembunuhan dilakukan? Waktunya. Pasti pada saat pembunuhan. Of course. Benar kan? Iya kan? Karena kalau sudah penemuan tulang kan berarti kita harus flashback lagi ke belakang. Iya. Kok sampai terjadi penemuan-penemuan seperti ini akhirnya? Iya. Tadi kan ada yang orang hilang 2008 tadi. Iya. Kembali ke situ. Itulah yang saya maksudkan. Kalau you kejar Zainal Mustafa sebagai tersangka sekarang, maka yang you cari adalah perbuatan Zainal Mustafa dengan bukti dokumen bodong yang dianggap tadi itu. Di manakah itu? Di 2008. 2008. Tapi sayangnya dokumen itu 2009, bro, bukan 2008. Maka pertanyaannya, polisi pegang nggak saksi mata yang melihat, Pak? Ya. Ketika itu yang antar siapa, yang serahkan kepada siapa, yang menerima siapa, yang simpan siapa? Itu kan nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kita tetap konsisten pada keterangan kita bahwa kita menyerahkan transkrip S1 FKIP. Bukan seperti yang kita dengar dan disampaikan sama pelapor bahwa salah satu dokumen yang digunakan untuk mendaftar ke sana adalah milik orang lain yang sudah DO itu. Karena kemarin sempat menyampaikan itu. Ya, karena itu diserahkan oleh Rektor Unsa kepada polisi. Nah, ini lucu lagi kan? Lucu lagi. Ini kita ada rangkaian perjalanan dari kasus ini yang jangankan seorang pengacara, mahasiswa saya S1 bisa mengerti itu. Kenapa lapor pertama ke Polres Surakarta? Betul. Kompetensi relatifnya Polres berdasarkan pasal 84 ayat 1 apa kira-kira? Kalau dia menggunakan keterangan dikti, maka kompetensinya di Sukoharjo, bro. Betul. Karena Mendungan Sukoharjo. Kalau dia menggunakan perbuatannya Zainal Mustafa di tahun 2008, maka lokosnya harus di Solo. Karanganyar. Karanganyar, karena Unsa ada di Karanganyar, betul. Karena pasal 84 ayat 1 tempat di mana perbuatan kejahatan itu dilakukan, Pak. Iya. Nah, saudara Zainal Mustafa nggak melakukan di Kota Solo, Pak. Apa urusannya lapor di Kota Solo? Itulah keganjilan signifikan. Adakah kemungkinan yang tadi saya katakan teori awal tadi kan? Ya. Itulah. Ini perkayasaan sangat luar biasa terhadap klien saya itu, Pak. Jadi kalau panjenengan melihatnya dari fakta dan mungkin keterangan dari klien panjenengan itu ada sesuatu yang memang desain besar atau rekayasa untuk itu yang sama sebagai teori sirkumstansial tadi itu. Motif tadi itu, Pak. Motif itulah. Mungkin ada sesuatu. Maaf. Mungkin kalau panjenengan tadi kan sempat flashback. Pangapunten. Posisi Pak Zainal 2008 itu adalah pengusaha. Beliau berkenalan dengan pelapor. Dalam hal ini Bu Asri ya. Akhirnya ditawani untuk kita jadi pengacara dan lain sebagainya. Akhirnya difasilitasi seperti itu. Adakah dari motif pribadi sebenarnya dalam kasus ini sehingga saya saya ingin mengatakan jadi ngerti angil. Jadi motifnya apa ini sebenarnya kan? Dari ijazah. Karena kalau melihat rangkaian dari yang panjenengan sampaikan tadi kok jadi agak aneh juga. Aneh, Pak. Kenapa nggak pilih urusan lain? Kenapa pilih ijazah? Sejak kapan you punya terbersit di pikiranmu mimpi Zainal punya masalah tentang ijazah, Pak? Sejak kapan, Pak? Kan harus ada pengalaman pengantar sebelumnya itu, bro. Nah, itu yang saya katakan tadi cerita itu, Pak. Padahal kalau menurut yang jenengan sampaikan tadi berdasarkan keterangan dari klien jenengan, dokumen-dokumen itu yang mengantarkan ke sana juga pelapor, Pak. Pelapor ini, Pak.
Lah nek dokumennya Pak Zainal sudah komplit seperti itu, tiba-tiba ada dokumen yang mungkin dalam tanda kutip dokumen asing mlebu nang ngono. Oke, itu yang kita terangkan secara hukum. Iya. Kalau kita ikut pasal pasal 263 Aha. ya. Itu ayat 1 tentu itu yang berbuat. Ya, Diduga klien saya Mas Zainal. betul. Tapi digunakan si yang membawa dokumen tadi, yang memberikan dokumen tadi, Pak. Iya. Kan kancing dua-duanya, Mas. Iya. Nama G. Iya. Makanya kan saya tanya tadi, kalau Pak Zainal sudah pasti tahu, paham dokumen yang dia serahkan itu adalah ini. Ya. Tapi pada akhirnya ketika saya bawa bisa loh saya ketika jenengan titipi ada penambahan atau pengurangan sesuatu dan pada akhirnya entah kita tidak tahu kedepannya terjadi apa, panjenengan kan tidak tahu juga. Nggak tahu, Pak. Ada kan? Karena yang nambahi dan mengurangi saya. Ya. Saya mengilustrasikan diri saya Oke. aja. Oh ya, Kayak seperti itu ya? Ya, itu loh, Pak. Gitu, Mas. Dan kan harus dibuktikan sekarang kan terus siapa yang terima dokumen itu di sana. Saya menelisik bukti-bukti itu, Mas ya. Kira-kira di catatan ini kan kita gugat ya, di catatan universitas itu Zainal Mustafa tertulis sebagai mahasiswa pindahan. Iya. Saya cek, Mas, adakah keterangan tambahan dengan dokumen pengantar berupa 1, 2, 3? Nggak ada, Pak. Ya cuma pindahan doang. Pindahan saja. Nah, kemudian muncullah dokumen yang diantar oleh rektor itu berupa 2 dokumen tadi loh, Pak. Yang menyebutkan bahwa ini pindahan dari kampus lain. UMS. Pertanyaan kemudian, kok nggak ada dokumen transkrip sama ijazah S1 sama transkrip S1 di UNSA? Yang adalah barang ini, Pak. Iya, padahal di awal dokumen itu ada. Barang ini patut diragukan keabsahan sebagai bukti, Pak. Kenapa? Karena dia 2009 munculnya, Pak. Lo sama-sama lah, Pak. Keterangan tersangka itu pengakuan sebagai bukti juga, Pak. Iya. Sebagai bukti. Nah, ini 2009 tidak relevan dengan perbuatan dia, Pak. Kan UNSA nggak mungkin sebuah universitas Ya. udah kuliah dulu, di saat bersamaan orang masuk kuliah di kampus sana juga, Pak. Ya. Baru 2009 muncul lagi, Pak. Betul. Janji. Patut diragukan bukti itu. Dan bukti itu tidak connecting dengan hampir semua surat yang dipanggil polisi itu, Mas Heru ya. Ditulis ini. Dalam perkara dugaan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 KUH pidana yang terjadi pada hari lupa tanggal 12 Desember 2019 di Mendungan RT bla Pabelan Kecamatan Kartosuro Sukoharjo, Pak. Kan nggak connect. Buktinya di 2009. 2009. Kok perbuatannya lebih ini. Itu bahaya, Pak. Itu yang menjadi dasar kami menilai bahwa polisi di dalam melakukan penyelidikan ini melakukan manipulasi, Pak. Manipulasi. Ya. Efeknya panjang itu, Kang. Efeknya panjang. Termasuk adalah efek menentukan soal kompetensi relatif. Ya. Kepolisian mana dan pengadilan mana yang akan menyidangkan kasus ini, Pak. Kan nggak jelas, Pak. Ya. Kami akan tetap mengatakan kalau berdasarkan pada bukti yang didakwakan pada klien saya, Karanganyar PN yang harus menyidangkan. Karanganyar. Bukan Karena Sukoharjo. lokusnya kampusnya ada di sana. Karanganyar. Kan itu. Nanti pada soal nanti berita acara di surat dakwaan, Iya. berita acara di P21. Di dalam semua rangkaian formilnya ini tertulis lokus dan waktu tempatnya 2019 lokus di Sukoharjo, Pak. Sukoharjo. Tapi di dalam BAP-nya peristiwanya di Karanganyar, Pak. BAP-nya di Karanganyar, peristiwanya Iya, kan? terjadi di Karanganyar ya. Itu jelas peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelidikan melarang itu, Pak. Dan nanti susah. Tapi kita bisa mengerti, Pak, Mas Heru. Iya. Kenapa Tempo 2009 itu dihilangkan, Pak? Karena berupaya untuk mensisihkan kemungkinan daluarsa kasus ini, Pak. Kadaluarsanya ya. Yes. Jadi menarik sebenarnya apa yang jenengan sampaikan tadi. Karena kemarin saya juga berpikir seperti ini. Artinya ketika kita memakai logika biasa saja ya. Saya memakai logika biasa. Ya. Saya kuliah di kampus A, masuk tahun ini. 2009 saya lulus. Artinya dengan dokumen-dokumen yang saya masukkan tadi, apakah dari kampusnya juga tidak melakukan penelitian secara detail dan bagaimana, itu kan juga sesuatu hal yang agak-agak
janggal juga ketika tiba-tiba Ya, saya masuk membuat dokumen yang seperti ini yang diduga mungkin palsu, Ya. akhirnya saya lulus. Ini kan berarti screeningnya ini kan juga tidak bagus. nggak bagus. Nggak bagus, Pak. Dan itu berdampak loh, Mas ya. Iya. Perbuatan masa lalu itu bisa berdampak tentang kualitas administrasi dan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara di sektor pendidikan masa depan, Pak. Betul. Itu loh, Mas. Itu yang saya maksud. Ah, Artinya kan tidak mungkin sekelas kampus yang besar Ah. melakukan keteledoran semacam itu kan. Ya. Maksud saya kan ketika misalkan kampus besar tiba-tiba ada kasus semacam itu, mestinya kan screening mereka juga lebih bagus lah. Iya. Saya menghitung-hitung kewarasan seseorang ya. Kewarasan seseorang nih, Mas. Ya. Aku dua modal kuliah S1 Mm-mm. dan transkrip nilai S1. Betul. Apakah saya masih berpikir untuk main gila, Pak? Ya. Kan nggak mungkin, toh, Pak. Itu logika aja, Pak. Wong saya sudah punya sarjana S1, kenapa saya harus memakai dan Barang palsu, menggunakan Pak. barang palsu? Iya. Barang palsu itu orang jelas. Kurang jelas, Pak. Karena ini kan drop out, katanya kan seperti itu Ya, kan. Berarti ya, ya. anggap saja ini belum jelas. Waktu kan itu masih aktif. Ya. Baru nanti dia Ah, drop out 2019. Lah iya. Ya. Itu. Gitu loh. Kan saya sudah pegang ini. Aku punya barang-barang asli kok. Original, ijazah S1 transit. Dan ada aturannya itu untuk bisa dikonversikan gitu kan. Iya. Zaman segitu itu antara pindahan sama transfer itu sama, Mas. Ya sekarang ada apa namanya rekognisi perkuliahan itu. RPL sekarang kan baru 2021 2022 baru ada surat edaran menteri baru itu. Tapi waktu itu sama, Pak. Waktu itu masih sama. Waktu itu sama, betul. Anjing. Sama. Bahwa Unsa tidak menyimpan dokumen itu, ya itu tanya pada Unsa, Pak. Klien kami memberikan dokumen itu dan saya cek di data hanya tertulis pindahan tanpa ada keterangan menyerahkan dokumen apa waktu itu, Pak. Hanya pindahan saja. Berarti itu status base dokumen yang sifatnya aquo. Bisa iya, bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, Kalau dia bilang tidak ada, gue juga bisa bilang ada, Pak. Ya, iya, iya. Dia nggak bisa membuktikan menerima barang itu kan. Saya bisa dengan klien saya mengatakan saya menyerahkan barang itu, Pak. Kan nggak ada yang menolak antara iya dan tidak, Pak. Padahal di awal sudah jelas bahwa dokumen-dokumen yang ditetapkan ini sudah jelas. Isinya ini. Ya, Tapi bahwa di sana cuma menyebutkan ada dokumen atau tadi apa? Hanya sekedar surat pindahan tanpa dilengkapi dengan hal yang lain. ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu kita, Pak. Bukan klien saya itu. Saya di BAP kita mengatakan klien saya itu kuliah 2008, Pak. Itu. Kalau ada surat pindah UMS dengan tanda tangan biro palsu dengan NIM seseorang pakai nama Zainal Mustafa, itu bukan Zainal klien saya, Pak. Zainal klien saya itu mahasiswa 2008, bukti otentik dalam ijazah dan NIM-nya, Pak, 2008, Pak. Gitu. Tapi kalau dari Pak Zainal sendiri lulus sarjana tahun berapa? 2009. Yang di bahasa Indonesia itu 2009 ya? Oh, sebelum itu. Sebelum itu ya? Sebelum itu. Oh, sebelum itu sudah pegang sarjana. Sudah pegang sarjana S1. Sarjana Pak. S1-nya itu kan. Gitu. Oke, menarik sekali apa yang Pak Jangan sampaikan tadi. Artinya kan jadi publik juga harus balance dalam menerima informasi. Makanya kita menghadirkan panjenengan ini. Sebenarnya beberapa hari yang kemarin kita sudah mencoba untuk komunikasi, cuma karena kesibukan mungkin kan. Jadi seperti itu. Kemudian yang menarik, ketika panjenengan hari ini kasus klien jenengan sudah bergulir, sudah ada di Polres, penyidikan dan lain sebagainya. Artinya terlepas dari panjenengan nanti menghadapi persoalan ini, adakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari klien panjenengan? Oke, Mas Heru. Siap. Saya ini akademisi saya, Pak. Yeah. Dan saya mengajar filsafat hukum. Dan di setiap pembelaan sebagai advokat, berpikir dan bertindak sangat radikal. Mendasar. Pilihan-pilihan tindakan yang mengandung hal sisi ideal itu kita harus jadikan pilihan, baru kita kalkulasi agendanya. Saya membela Mas Zainal itu, semua teman-teman Pak, ini kan soal benturan dua orang yang mewakili dua asosiasi, Pak, dalam persepsi umum. Karena pelapor ini kan ketua salah satu organisasi advokat Jawa Tengah. Tak perlu saya sebut namanya. Betul. Mas Zainal itu pengurus cabang Kota Solo begitu. Oke, ini saling berkelahi mereka di luar kemudian masuk ke ruang hukum sekarang kan. Nah, kita nonton aja begini nih. Oke, oleh Pak Ketua Pradi kepada saya dan kawan-kawan
mengarahkan coba dicek gitu. Kita audit kasus ini Pak. Setelah menemukan ada keganjilan dan keganjilan itu, maka terpanggil kita bahwa pasal 27 ayat 1 konstitusi kita, setiap orang bersama di depan hukum. Gitu. Bersama itu artinya apa? Bukan kesamaan loh ya, Kedudukan tapi yang sama. bersamaan. Bersamaan itu adalah keadaan objektif Mas. Oh iya. Polisi sebagai perangkat dari hukum. Norma-norma itu sebagai peralatan hukum. Pak. Berkumpul dalam sistem hukum. Itu harus setara sederajat untuk melayani rakyat, Pak. Ya. Walaupun yang datang petani tentu berbeda dengan pejabat, Pak. Tapi mereka berada di soft yang sama itu. Itu equality before the law itu. Nah, problemnya karena penegakan hukum terhadap kasus klien saya ini tidak pada posisi bersamaan itu, Mas. Maka kita mencoba. Apa anunya? Yang dapat saya contohkan, Pak. Ya tadi itu. Lokusnya dan tempusnya berbeda dengan bukti yang dijadikan untuk mentersangkakan klien saya, Pak. Oke. Itu berimplikasi pada soal kompetensi relatif. Berimplikasi pada soal dasar penangkapan. Berimplikasi pada soal surat dakwaan. Berimplikasi pada kemudian soal rumusan berita acara, dokumen-dokumen formil kepidanaan dan dokumen-dokumen material dalam BAP, Pak. Dan dakwaan. Kedakwaan tadi. Itu berimplikasi, Pak. Nah, itu kan mata kuliah dasar yang S1 dapatkan itu. Betul. Tapi nggak terpenuhi. Nah, itu menjadi bagian menu yang bisa diolah untuk kemudian dilakukan upaya pembelaan secara litigatif kepada perdata. Kita gugat PMH, kemudian kepada di pidana kita bisa melakukan pra peradilan, Pak. Cukup alasan dilakukan hal itu. Tetapi kita kan tidak mau ke sana, Mas Heron. Coba bicara dengan kepolisian baik-baik. Polisi itu penegak hukum, pengacara juga penegak hukum. Nah ada tuh beda-beda nggak bisa, Pak. Kita berada di frekuensi yang sama, yaitu frekuensi konstitusi dan norma, Pak. Oke, kita gelar, kita lihat, kita cek gitu. Ahli datang itu hanya disodorkan cerita pertanyaan polisi, Pak. Ahli nggak pernah lihat bukti, Pak. Makanya ahli kan banyak yang keterangannya membias, Pak. Karena dia hanya disodori pertanyaan polisi penyidik, Pak. Berdasarkan apa yang dibawa oleh penyidik. Yes. Nah, ada jurnal saya soal kritik terhadap ahli dianggap sebagai bukti pidana, Pak. Gitu. Karena dia tidak melihat fakta, dia mendengar keterangan polisi. Gitu. Gitu. Nah, jadi upaya hukum langkah sekarang kita, sebetulnya kita ingin sekali dengan polisi bersama-sama penegak hukum melihat kasus ini secara jernih, ya. Kalau tidak cukup kiranya bukti, maka tidak perlu dilanjutkan, Mas. Perlu dilanjutkan, kemudian juga melihat apa dampak dan resiko yang besar kemudian terjadi pada Universitas Surakarta. Dan kita tahulah cerita-cerita yang ada di lapangan tentang masa-masa itu, dan bukan hanya seorang Zainal Mustafa, banyak juga aparat penegak hukum yang sekolah di situ dengan pola-pola yang sama. Nah, itulah. Nah, kalau tidak cukup unsur, ini jangan jadikan presiden buruk untuk semuanya, Mas. Ya? Nah, komunikasi itu kita terus bangun. Tetapi di sisi lain, klien saya juga harus melakukan upaya litigatif. Gugat PMH, kita lihat nanti kemungkinan kalau diperaper kita peraper. Tapi jelas semua rangkaian ini cukup alasan hukum untuk bisa ini. Untuk melakukan PMH tadi dan mungkin dia perdata tadi. Iya, ya, karena melakukan perubahan terhadap apa namanya lokus dan tempus itu kan dia sudah perubahan melanggar pasal-pasal dalam KUHAP kan. Kalau pelanggaran norma KUHAP kan diperaper, Pak. Kalau pelanggaran norma KUHP dia nggak bisa diperaper. Sebentar, matur suwun sekali. Tadi yang sangat menarik tadi artinya kan fakta-fakta seperti apa sudah Panjenengan sampaikan. Tapi satu hal yang selalu menggelitik saya itu begini, Pak Dokter. Kasus ini kan awal-awal memang tidak terdengar. Begitu ada gugatan yang kaitannya dengan sumber, itu menjadi sangat ramai sekali. Jenengan melihat, saya tidak mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan itu apa tapi kalau panjenengan melihat secara profesional atau apa itu, ada keterkaitannya dengan kasus yang saat ini sedang ada di PN Surakarta? Atau desainnya memang
pangapunten kalau kemarin kita sempat mendengar Ya. pokok wong-wong sing terkait dengan Ya. gugatan ijazah palsu dan lain sebagainya itu mesti ujung-ujungnya akan seperti ini. Iya, Di luaran sana kan berkembang Iya. seperti itu. Saya kok ingin merespon pertanyaannya Mas Heru ini begini tuh. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir yang memungkinkan laporan Pak Jokowi ini ditolak, Pak. Gitu kan? Iya. Nah, sama juga nih. Dianggap ini momentum untuk menghantam Zainal, tetapi banyak kesalahan dalam proses mentersangkakan Zainal, Pak. Jadi momentum ini yang diambil tetapi tidak pas. Tidak pas. Substansinya nggak pas, isinya nggak pas. Jadi dia overconfidence, Oh. underestimate. Oke. Overconfidence, Pak. Itu. Overconfidence. Nah, tadi tidak mematangkan soal validitas bukti tadi lah, Pak. Ya. Nah, ada perbedaan antara locus tempus, subjek pelakunya siapa, kemudian buktinya primary evidence-nya nggak connect, gini, nggak connect. Nah kalau nggak connect kan lo jangan buru-buru dong mainkan. Oh harus dimainkan momentum bro, wah kan nggak boleh begitu penegak hukum itu Pak. Memainkan momentum berarti ada apa ya? Ada ya mungkin yang memang remote. Yes, tadi overconfidence. Gitu Dia ya? mereka merasa bahwa situasi ini masih bisa dikendalikan Masih bisa. seperti masa lalu. Oh gitu Wah, ya. gitu kan. Jadi memang ya makanya kan publik tidak sepenuhnya salah ketika mengatakan hal-hal semacam itu kan. Iya. Karena ya asumsi dan pemahaman mereka kan juga terbatas karena Iya. tidak sampai pada hal-hal yang memang Iya. fakta yang Tapi waktu itu Mas seperti Heru, saya bilang sama Zainal, komitmen saya untuk mengangkat menerima kuasa dari Pak Zainal, syaratnya satu, ini udah dibuat semua draft nih, Iya. malam kita ketemu nih, besok pagi gugatan harus dilayangkan, untuk kasus perdata ya. Ya. Tapi gue harus pastikan dulu nih, lu mundur dari PN Surakarta Pak. Keren Surakarta dari tim itu. Kalau mundur baru saya tanda tangan kuasa. Kenapa demikian bro? Karena kemunduran saudara dari kuasa itu adalah demi nama baik dan niat baik ada jutaan orang yang berada di kubu protes ijazah Pak Jokowi. Iya. Gitu loh. Itu harus gentle begitu Kang. Menjaga itu dulu Menjaga ya. itu. Jadi kita harus memahami juga bahwa realitasnya ada yang pro, ada yang kontra. Semua warga negara Indonesia dan semua rakyatnya Bapak waktu itu. Gitu. Betul. Karena itu tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bos. Ya. Ini selalu dikait-kaitkan dengan hal itu. Gitu. Kita tuh berpikir moderat aja Kang. Yang sekarang protes Bapak itu juga bagian dari cara untuk memperbaiki keadaan. Yang pro juga bagian dari cara untuk mencintai keadaan. Betul. Sebenarnya sesimpel itu ya. Simpel itu. Tidak perlu diperdebatkan ya sampai menjadi wah ada friksi-friksi yang tajam itu kan sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu. Cukup seperti yang dokter sampaikan tadi, simpel saja. Simpel aja Pak. Gitu aja kok repot. Terima kasih sekali Siap. atas waktu dan kehadirannya Dr. Al-Ghazali selaku dari kuasa hukum Pak Zainal Mustafa yang ya beberapa hari terakhir sedang diterpa isu yang mudah-mudahan persoalan itu segera mencapai titik temu dan tahu mana yang benar dan mana yang nanti akan salah. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, saya nyuwun satu closing statement dari panjenengan Dok kaitannya dengan apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Monggo Pak Dokter. Saya selalu menyebut kepada dan menjelaskan kepada mahasiswa saya Mas Heru. Hukum itu adalah nama dari keadilan. Hukum itu adalah suara dari keadilan. Jadi kalau para penegak hukum itu sudah tidak bersuara lagi, dan para penegak hukum sudah tidak bisa menulis benar nama keadilan, nama hukum itu, maka akan hilang keadilan itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kepastian itu senantiasa ada dalam norma dan konstitusi. Keadilan itu ada di tangan para penegak hukum. Jika para penegak hukum dengan basis etiknya tidak adil, maka sudah pasti sepasti apapun norma ini akan dapat dimanipulasi, Pak. Dan pada akhirnya tiada ada kemanfaatan dari adanya hukum. Luar biasa sekali. Sekali lagi matur suwun sekali atas pencerahan dan kerawahannya Pak Dokter. Semoga dengan apa yang kita perbincangkan hari ini publik juga bisa tercerahkan dan menambah wawasan bahwa ada hal-hal yang memang harus kita bisa mendudukkan posisinya, tidak hanya dari satu sisi tapi juga kita harus mengikut dari sisi yang lain. Artinya biar tidak menjadi friksi-friksi dan menjadi isu-isu yang liar dan pada akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang kurang baik.
Mungkin itu, dan Terima kasih Mas Heru. sekali. Matur sembah nuwun. Matur suwun sekali kamu Matur malahan suwun, sudah sami-sami, Mas. kerawuhane panjenengan. Amin barakallah. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa bincang-bincang dan ngobrol. Kalau di tempat saya ini kita bisa rasan-rasan lagi. Rasan-rasan, kan gitu. rasan-rasan kasus. gitu. Rasan-rasan. Pada sobat rasan-rasan dimanapun Anda berada, matur suwun sekali atas sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini akan menjadi penambahan wawasan bagi panjenengan dan tentunya akan menambah dari sisi pengetahuan kita. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada sobat rasan-rasan dan bersama saya Om Heru di Rasan-rasan. Salam. Salam. Matur suwun. Sami-sami Kang Mas. Wah.